Bab 1541. Baiklah, kebenarannya sudah terungkap sekarang. Pil-pil itu hanyalah penipuan yang dibuat oleh Shinshin Group dan Thompson. Kita pergi saja, kata gorila hitam segera. Ya, ayo berangkat. Semua orang ada di sana hanya karena mereka diperintahkan oleh keluarga mereka untuk mencari tahu apakah pil pemelihara energi itu asli atau tidak. Karena pil pemelihara energi sudah dipastikan palsu, mereka tidak perlu lagi tinggal di sana. Melihat semua orang bersiap pergi, Cynthia dan Iris mulai panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, mereka menatap Leon dengan ekspresi memohon. Melihat penampilan mereka, Leon, yang sedang menjaga ketertiban di tempat itu, mengerutkan kening dan memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan ini, ia mengerahkan banyak tenaga dan kerja keras. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak keluarga Thompson untuk membantu memasarkan kegiatan penjualan mereka, dan berhasil mengajak sebagian besar keluarga bela diri kuno untuk bergabung. Semuanya tampak berjalan baik, tetapi pada saat itu, karena masalah yang ditimbulkan oleh gorila hitam, seluruh situasi menjadi semakin buruk. Tampaknya segalanya akan gagal pada saat yang paling penting. Jelas sekali betapa marahnya dia. Akan tetapi, dengan keadaan seperti itu, tidak ada gunanya baginya untuk marah. Tidak ada yang dapat dilakukannya selain menyaksikan semua orang pergi. Ledakan. Pada saat itu, sesuatu tiba-tiba terjadi. Yuri tiba-tiba tersentak di atas panggung. Aura di sekujur tubuhnya melonjak cepat saat ia beralih dari alam kaisar awal ke alam kaisar menengah. Apa? Kenapa Tuan Thompson tiba-tiba membuat terobosan? Apa yang telah terjadi? Semua orang yang bersiap untuk pergi tiba-tiba terkejut. Mereka semua berhenti di tengah jalan. Tepat setelah itu, ketika mereka teringat bagaimana Yuri baru saja meminum pil pemelihara energi, banyak di antara mereka yang tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkinkah Tuan Thompson telah membuat terobosan karena dia baru saja menggunakan pil pemelihara energi? Bagaimana itu mungkin? Semua orang tidak percaya. Mereka tahu betul bahwa sangat sulit bagi seniman bela diri untuk membuat terobosan. Tidak mungkin itu akan terjadi tanpa tanda-tanda sebelumnya. Namun, tepat setelah Yuri meminum pil pemelihara energi, dia berhasil melakukannya. Jelas bagi mereka bahwa terobosan Yuri ada hubungannya dengan pil pemelihara energi. Tidak ada kemungkinan lain. Baiklah, ini hebat. Aku berhasil mencapai terobosan. Pil pemelihara energi ini luar biasa. Aku berhasil naik level dengan mudah. Pada saat itu, Yuri bangkit dan tertawa bahagia. Setelah menggunakan pil pemelihara energi di rumah terakhir kali, hambatannya sudah mulai mengendur. Awalnya, dia mengira akan membutuhkan beberapa pil pemelihara energi lagi untuk mencapai alam kaisar menengah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya memiliki yang kedua saja sudah cukup baginya. Jelas terlihat betapa gembira dan gembiranya dia. Saat Yuri mengatakan itu, rasanya seperti ada bom yang meledak di tengah kerumunan. Mereka sudah menduga kalau terobosan Yuri barangkali ada kaitannya dengan pil pemelihara energi. Perkataan Yuri sangat cocok dengan tebakan mereka. Bab 1542. Jadi efek dari pil pemelihara energi itu nyata. Bukankah itu sungguh tidak dapat dipercaya? Semua orang di bawah panggung benar-benar terkejut. Sebelumnya, saat Yuri mengatakan bahwa pil pemelihara energi tidak hanya dapat mempercepat latihan seorang seniman bela diri tetapi juga meningkatkan peluang mereka dalam mengatasi hambatan apapun, mereka semua mengira Yuri berbohong. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Dengan bantuan pil pemelihara energi, Yuri berhasil mencapai alam kaisar tingkat menengah dari alam kaisar tingkat awal. Mereka menyaksikan semua itu. Tidak mungkin itu palsu. Tiba-tiba, mereka merasa sangat terkejut. Mereka tidak lagi meragukan efektivitas pil pemelihara energi. Black Gorilla, bukankah kau baru saja menuduhku bekerja sama dengan Shinshin Group untuk menipu semua orang? Apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan setelah ini? Yuri mencibir. Ia menunduk menatap Black Gorilla dari atas panggung, seolah-olah ia sedang melihat badut. Saya, gorila hitam tercengang. Dia sengaja menimbulkan masalah bukan hanya demi balas dendam. Yang lebih penting,
Ia merasa bahwa keluarga Thompson secara sengaja membesar-besarkan efek pil pemelihara energi dan memutarbalikkan kebenaran. Sejak awal, dia tidak pernah percaya bahwa pil-pil itu akan dapat membantu para seniman bela diri dalam latihan mereka. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa pil-pil itu dapat membantu mereka melewati hambatan apapun. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa efek dari pil pemelihara energi itu nyata. Kebenaran yang kejam menamparkan tepat di wajahnya saat itu. Dia ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Nona Sir, saya ingin 500 pil pemelihara energi premium. Saya juga mau 500. Saat berikutnya, setelah semua orang pulih dari keterkejutan mereka, beberapa pria yang berada di depan pulih paling cepat. Mereka segera bergegas ke atas panggung untuk membeli pil pemelihara energi premium. Baiklah, Cynthia sangat gembira. Senyum di wajahnya berseri-seri. Dia mengira bahwa penjualannya sudah hancur karena si gorila hitam. Namun, tampaknya takdir ada di pihak mereka. Sejak Yuri menggunakan pil pemelihara energi dan berhasil menembus pasar, situasinya benar-benar terbalik. Jelas terlihat betapa bahagianya dia. Tentu saja, bukan hanya dia yang merasa senang. Bahkan Leon tampak seolah beban terangkat dari pundaknya saat senyumnya kembali. Tahan. Tepat ketika Cynthia hendak menjual pil itu, Iris tiba-tiba menghentikannya. Iris, ada apa? Apa ada yang kamu butuhkan? Cynthia terkejut saat melihat Iris dengan rasa ingin tahu. Semua orang berebut untuk membeli pil pemelihara energi. Saat itu adalah waktu yang tepat baginya untuk melakukan penjualan, jadi dia tidak mengerti mengapa Iris menghentikannya. Cynthia, mulai sekarang, semua pil pemelihara energi akan dijual dengan harga 2 kali lipat. Kata Iris dengan tenang. Apa? Saat itu juga, rasanya seperti ada bom yang meledak di tempat. Pil pemelihara energi premium dijual seharga 45.000 masing-masing. 500 diantaranya seharga 22,5 juta. Jika harganya 2 kali lipat, maka harganya akan menjadi 45 juta. Tidak mungkin mereka dapat menerima hal itu. Tentu saja, bukan hanya mereka berdua, bahkan Cynthia pun tercengang. Bab 1543. Harganya 2 kali lipat. Iris, kamu bercanda. Kata Cynthia kaget, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak, sebelumnya, mereka semua hanya mengatakan bahwa pil pemelihara energi terlalu murah dan tidak ada yang baik yang bisa didapatkan dengan murah. Pelanggan selalu benar. Karena mereka merasa harganya terlalu murah, maka mari kita naikkan harganya. Jika mereka masih tidak senang dengan itu, maka kita bisa menggandakannya lagi sampai mereka senang. Iris berkata dengan tenang. Itu. Semua pria di sana tidak berkomentar apapun tentang hal itu. Tepat seperti yang dikatakan Iris, mereka dihasut oleh gorila hitam sebelumnya dan mempertanyakan pil pemelihara energi karena terlalu murah. Karena Iris memenuhi permintaan mereka dan menaikkan harga, tampaknya tidak ada yang salah dengan itu. Mereka semua tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Pada saat itu, gorila hitam segera melihat peluang dan mulai mengeluh kepada Iris, kelompok Shinshin hanya dengan jahat menaikkan harga. Memangnya kenapa kalau kita begitu? Kau bisa memutuskan untuk tidak membelinya kalau kau mau. Kata Iris dingin. Sebelumnya, masalah yang dibuat oleh Black Gorilla hampir menyebabkan penjualan Shinshin Group anjlok. Dia tidak melupakan itu. Tidak mungkin dia akan bersikap sopan kepada laki-laki itu ketika dia tiba-tiba berbicara seperti itu. Baiklah, kalian sendiri yang mengatakannya. Semuanya, apakah kalian mendengarnya? Shinshin Group dengan jahat menaikkan harga, mencoba menggertak pelanggan mereka dengan pil mereka. Jika memang begitu, sebaiknya kita lupakan saja rencana membeli pil itu. Biarkan mereka menggunakan pil itu sendiri. Kata Black Gorilla dengan tergesa-gesa. Dia sengaja menimbulkan masalah sebelumnya untuk membalas dendam pada Yuri karena telah melukainya. Karena Iris tiba-tiba menaikkan harga seperti itu memberinya alasan yang sempurna. Jika dia bisa meyakinkan semua orang untuk berhenti membeli pil pemelihara energi, itu akan berdampak besar pada reputasi Shinshin Group dan keluarga Thompson. Hentikan omong kosong itu. Gorila hitam, aku baru saja tertipu olehmu dan tidak membeli pil tepat waktu.
Itulah sebabnya mereka menaikkan harganya. Aku sudah tertipu olehmu sekali, apakah menurutmu aku akan tertipu lagi? Seorang pemuda pucat dan tampan berteriak pada gorila hitam dengan marah. Sebelumnya, Yuri dan Rafael berhasil membeli pil tersebut dengan harga asli. Jika ia tidak mendengarkan Black Gorilla, ia tidak perlu mengeluarkan tambahan 22,5 juta jika ia langsung membeli pil tersebut setelah Yuri dan Rafael. Itu belum semuanya. Iris sudah menjelaskan semuanya. Jika mereka tidak senang dengan harga baru, Shinshin Group akan menaikkan harga lagi. Bukankah dia akan menderita kerugian yang lebih besar? Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu untuk berjalan keluar dari kerumunan dan menuju panggung. Aku tidak peduli apakah kalian semua membeli pil atau tidak, tapi aku akan membelinya. Nona Sir, aku ingin 500 pil pemelihara energi premium. Ini kartuku. Pikiran itu membanting kartunya di meja di depan Cynthia saat dia mengatakan itu. Ya baiklah. Melihat Iris menggandakan harga hanya dengan beberapa kata, Cynthia dengan senang hati menurutinya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada salah satu wanita untuk mengeluarkan 500 pil pemelihara energi premium untuk pria itu. Dengan itu, hanya tersisa 500 pil pemelihara energi premium dari 2000 yang awal. Bab 1544. Melihat hanya satu porsi pil pemelihara energi premium yang tersisa, mereka yang bergegas maju paling awal sebelum ini tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Mereka semua ingin membeli pil pemelihara energi premium, tetapi berkat campur tangan Black Gorilla, pria tampan pucat itu berhasil memanfaatkan situasi dan membawa 500 pil pemelihara energi premium. Hanya tersisa 500 untuk orang terakhir. Jika mereka masih menahan diri dan orang lain maju, maka mereka harus dipaksa untuk menerima posisi kedua dan membeli posisi pertama. Pil pemelihara energi kelas atas. Nona Sir, saya ingin 500 pil pemelihara energi premium. Aku juga mau 500. Saat mereka bereaksi, mereka segera mulai berebut pil pemelihara energi premium. Salah satu pria di sana berasal dari keluarga besar. Ia segera memikirkan sebuah rencana, dan mulai menyalurkan kekuatannya untuk menakut-nakuti para pesaingnya. Setelah itu, dia cepat-cepat melangkah maju dan membanting kartunya di meja Cynthia, membeli 500 pil pemelihara energi terakhir. Semuanya, jangan percaya, Shinshin Group jelas-jelas memperlakukan kita seperti orang bodoh. Jangan tertipu oleh tipuannya. Gorila hitam mulai panik saat melihatnya. Ia segera berteriak kepada semua orang untuk meminta mereka tidak membeli pil pemelihara energi. Gorila hitam, tutup mulutmu. Semua ini gara-gara perkataanmu tadi, kita jadi kehilangan kesempatan untuk membeli pil pemelihara energi premium. Jika kalian terus mengoceh, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Semua pria di sana menjadi marah. Mereka melotot ke arah gorila hitam dengan marah, ingin mencabik-cabiknya. Sebenarnya, mereka tahu bahwa tidak banyak pil pemelihara energi premium yang beredar. Bahkan tanpa dicegah oleh gorila hitam, mereka mungkin tidak akan mampu membeli satu pun. Akan tetapi, tidak bisa mendapatkannya berbeda dengan tidak mencoba sama sekali. Berkat Black Gorilla yang terus-menerus menghentikan mereka, pil energi nurturing premium sudah terjual habis. Mereka bahkan tidak sempat memperebutkannya. Tiba-tiba, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak marah kepada si gorila hitam. Mereka menyalahkannya. Untungnya, Black Gorilla adalah seseorang yang kuat bahkan di antara generasi kedua wilayah selatan. Dia mencapai negara kaisar pertama. Sisanya hanyalah generasi muda dari keluarga seni bela diri kuno. Mereka masih sedikit lebih lemah dari Black Gorilla. Kalau tidak, mungkin ada yang tidak bisa menahan diri dan menyerang gorila hitam. Gorila hitam panik karena dianggap sebagai musuh. Ia segera memutuskan untuk menutup mulutnya. Lagi pula, kebanyakan pria di depannya adalah keturunan langsung dari berbagai keluarga seni bela diri kuno. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah menyerah. Jika dia memutuskan untuk berbicara lebih lantang dan membuat mereka semua marah, dia tidak akan bisa pergi tanpa cedera jika mereka memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama. Semuanya, abaikan saja masalah Black Gorilla. Pil pemelihara energi membantu sepupuku mencapai tingkat kaisar menengah.
Kalian semua telah menyaksikan kemampuannya. Bahkan jika Shinshen Group menaikkan harganya, itu sepadan. Meskipun pil pemelihara energi premium sudah habis terjual, masih ada yang kelas 1 dan 2. Efeknya tidak akan jauh lebih buruk. Jika kamu tidak bergerak sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun jika kamu terlambat. Rafael memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Dia tentu saja perlu membantu Shinshen Group mengingat hubungannya dengan Leon. Tentu saja, dia berkata jujur. Yuri adalah yang terkuat di antara generasi muda di wilayah selatan. Kemampuannya jauh lebih hebat daripada kebanyakan orang yang hadir. Karena pil pemelihara energi mampu membantu Yuri membuat terobosan, maka itu akan sangat efektif bagi orang lain juga. Bab 1545. Tuan Westwood benar, Nona Sir, saya ingin 500 pil pemelihara energi kelas 1. Saya juga ingin 500 pil pemelihara energi kelas 1. Mendengar apa yang Rafael katakan, semua orang mulai mengabaikan si gorila hitam. Setelah itu, mereka bergegas ke panggung dan mulai membeli pil pemelihara energi kelas 1, khawatir mereka akan tertinggal. Tercela, wajah si gorila hitam menjadi gelap saat melihatnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memutuskan untuk melupakan rencana menghentikan orang lain. Itu belum semuanya. Ia bergabung dalam kegiatan penjualan untuk membantu Southern Boss memastikan keaslian pil pemelihara energi. Sekarang setelah dia tahu bahwa efeknya nyata, dan semua orang bahkan memperebutkannya, dia setidaknya harus membelinya juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi bos selatan saat dia kembali. Dengan mengingat hal itu, ia segera melompat ke atas panggung dan mulai memperebutkan pil tersebut. Namun, dia terlalu lambat. Dia sudah tertinggal satu langkah di belakang orang lain dan harus berdiri di luar kerumunan. Namun, karena dia sangat kuat, dia mengerahkan kekuatannya yang sudah ada di alam kaisar. Semua orang yang ada di depannya langsung minggir dengan enggan. Gorila hitam, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau tadi melarang kami membeli pil pemelihara energi? Kenapa kau ada di sini sekarang? Orang-orang yang dipaksa minggir menjadi marah. Mereka semua menatap gorila hitam dengan marah. Beberapa saat yang lalu, gorila hitam terus-menerus mencoba menghentikan mereka semua membeli pil pemelihara energi. Namun, saat mereka berhasil mendapat tempat yang bagus, mereka dipaksa minggir oleh gorila hitam. Tiba-tiba terlihat jelas betapa marahnya mereka. Itu dulu, sekarang juga. Sekarang saya ingin membeli pil pemelihara energi, katanya tanpa sedikit pun rasa malu. Kamu tidak tahu malu. Orang-orang itu luar biasa frustrasi. Namun, mereka jauh lebih lemah daripada gorila hitam. Tidak peduli seberapa marahnya mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat itu, dengan keterampilan gorila hitam, dia dengan cepat berakhir di depan orang lain. Saya ingin 500 pil pemelihara energi kelas 1. Gorila hitam mengeluarkan kartunya dan membantingnya di atas meja di depan Cynthia. Saya sangat menyesal. Mulai sekarang, semua orang harus mengantre untuk membeli pil pemelihara energi. Siapapun yang tidak mengantre tidak akan dihibur, kata Cynthia dengan tenang. Cynthia dan Iris sama-sama membenci gorila hitam atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Kalau saja tidak mempertimbangkan fakta bahwa mereka adalah pelaku bisnis yang tidak memihak, dia tidak akan mau repot-repot mengakui pria itu. Apa? Kenapa semua orang tidak perlu mengantri tadi? Gorila hitam tidak mempercayai telinganya. Kau sendiri yang mengatakannya. Dulu begitu, sekarang begitu. Terlalu banyak orang yang membeli pil sekarang. Kita perlu antre untuk menjaga ketertiban. Cynthia membalas perkataan Black Gorilla itu. Nona Sir benar. Yang lain merasa dibenarkan saat mendengar apa yang dikatakan Cynthia, dan banyak orang langsung bersorak. Apakah perusahaanmu mencoba menargetkanku dengan sengaja? Gorila hitam sangat marah. Bagaimana kalau kamu tidak mau membeli pil, kamu bisa pergi kapan saja. Kata Cynthia dingin. Bab 1546. Bagus, sangat bagus. Gadis, tahukah kau siapa aku? Aku bawahan bos selatan. Kau perusahaan kecil, dan kau berani melawanku. Kurasa kau sudah siap untuk menyerah pada hidupmu. Kata gorila hitam dengan marah.
Karena Shinshin Group merupakan perusahaan di bawah naungan Skemel sebelum ini, dan Iris memiliki hubungan dengan Skemel, banyak orang secara keliru percaya bahwa Shinshin Group adalah bisnis yang beroperasi di bawah naungan Skemel. Bahkan Black Gorilla pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Dengan kedudukannya di dunia bawah, dia tidak takut bahkan pada para Skemel, apalagi perusahaan cabang Shinshin Group. Namun, Cynthia hanyalah seorang presiden dan dia mencoba melawannya. Jelas sekali betapa marahnya dia. Kurasa kaulah yang ingin bunuh diri di sini. Pada saat itu, Yuri langsung melangkah maju sambil mencibir. Gorila hitam, kuberi kau waktu 3 menit. Pergilah sekarang juga, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata Yuri dingin. Setelah itu, ia memanggil gelombang energi dahsyat yang menyerang gorila hitam. Ketika gorila hitam mencoba memfitnah mereka dan menyiratkan bahwa Thompson dan kelompok Shinshin melakukan penipuan bersama, dia sudah sangat marah. Namun, karena semua orang sudah diyakinkan oleh Black Gorilla sebelumnya, dia terpaksa menahan amarahnya untuk menghindari mengganggu upaya penjualan Shinshin Group. Keadaan berubah total. Gorila hitam perlahan-lahan menarik perhatian orang banyak, dan menjadi sasaran semua orang. Tentu saja Yuri tidak perlu menahan diri lagi. Tuan Thompson, apa maksudnya ini? Apakah Anda berencana menjadikan bos selatan musuh? Merasakan tekanan yang datang dari Yuri, ekspresi gorila hitam berubah. Meskipun dia tahu kalau Shinshin Group dan keluarga Thompson ada hubungannya, dia tidak pernah menyangka Yuri akan mengabaikan bos selatan dan membela Shinshin Group begitu saja. Bagaimana dengan bos selatan? Jangan gunakan dia untuk mencoba mendorongku kembali. Yang lain mungkin takut padanya, tetapi keluarga Thompson tidak. Pergilah sekarang juga, Yuri mengejek. Setelah itu, dia mengirimkan gelombang energi sejati yang sangat kuat ke arah gorila hitam. Gorila hitam terkejut. Ia mulai mundur dengan cepat dan mencoba menghindari serangan itu. Akan tetapi, dia sudah lebih lemah dari Yuri, dan dengan Yuri yang sudah berada di alam kaisar menengah, jurang di antara mereka berdua pun semakin lebar. Bahkan jika ia berhasil menghindarinya tepat waktu, ia tidak dapat sepenuhnya lolos dari serangan itu. Ia terkena beberapa serangan dan terlempar dari panggung. Tuan Thompson, saya akan mengingat ini. Saya akan melaporkan semuanya kepada bos selatan. Kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Gorila hitam itu memanjat dengan menyedihkan sebelum dia melarikan diri, meninggalkan kata-kata itu. Baiklah, orang itu akhirnya pergi. Ayo kita lanjutkan membeli pilnya. Kata Yuri dengan tenang, sama sekali tidak terganggu dengan ancaman si gorila hitam. Bab 1547. Tuan Thompson, Anda sangat kuat. Kalian adalah generasi muda yang terkuat. Penonton langsung bersorak ketika melihat Yuri mengusir gorila hitam. Mereka yang disingkirkan oleh gorila hitam sebelumnya merasa paling bahagia. Setelah itu, mereka pun bergegas mengantre dan mulai membeli pil pemelihara energi. Hanya dalam sekejap, pil kelas 1 dan 2 terjual habis. Tentu saja, karena pil pemelihara energi terbatas, beberapa orang yang terlalu lambat dan akhirnya mengantri di belakang tidak berhasil membeli pil tersebut. Tiba-tiba mereka mulai mengutuk dan menyesalinya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Semuanya, pil pemelihara energi telah terjual habis. Selanjutnya, kami akan menjual pil energi murni, Cynthia mengumumkan. Setelah itu, dia bertepuk tangan, dan seorang wanita mengeluarkan pil energi murni yang canggih. Pil energi murni, apa itu? Semua orang tidak yakin saat mendengarnya. Keluarga Thompson dan Skemel terutama mempromosikan pil pemelihara energi untuk penjualan. Pil lainnya hanya pelengkap. Yang lainnya kurang lebih sudah pernah mendengar tentang pil pemelihara energi sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu apa itu pil energi murni atau apa efeknya. Pil energi murni dapat membantu siapapun di negara semi-overload mencapai negara overload tanpa gagal. Bahkan jika seorang seniman bela diri negara overload menggunakannya, itu akan sangat melonggarkan hambatan apapun. Cynthia menjelaskan pil energi murni secara singkat. Apa? Pil energi murni ini bahkan lebih baik daripada pil pemelihara energi. Apakah kamu serius? Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Meskipun Yuri baru saja mencapai tingkat kaisar menengah dengan bantuan pil pemelihara energi,
mereka tahu betul bahwa efek utama pil pemelihara energi adalah membantu seniman bela diri berlatih. Pil itu mungkin tidak terlalu efektif untuk mengatasi hambatan. Pada akhirnya, ketika harus mengatasi berbagai hambatan, pil energi murni jauh lebih kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu belum semuanya, kebanyakan dari mereka adalah generasi muda dari keluarga seni bela diri kuno. Jadi, kebanyakan dari mereka berada di negara semi-overload atau di negara overload. Pil energi murni sempurna untuk mereka. Tiba-tiba, mereka sangat terkejut. Mereka semua mulai menginginkan pil energi murni. Akan tetapi, pelatihan selalu merupakan sesuatu yang tidak memiliki jalan pintas. Fakta bahwa pil energi murni dapat membantu seorang seniman bela diri mengatasi hambatan apapun terasa terlalu tidak realistis. Mereka tidak dapat memberitahu dia apa yang dikatakan Cynthia itu benar. Jadi, semuanya masih agak mencurigakan, dan tidak ada seorang pun yang bertindak untuk saat ini. Tentu saja itu nyata. Jika kalian tidak percaya pada efek pil energi murni, aku akan menunjukkannya kepada kalian semua sekarang juga. Cynthia tahu bahwa semua orang curiga. Jadi dia memberi isyarat kepada Spencer untuk naik ke panggung. Bab 1548. Stella terkejut. Apa katamu? Keegan menghindari tatapannya dan berkata dengan dingin, orang-orang Cordelia ada di sini. Aku tidak ingin nenek mendengar cerita apapun, jadi jangan terlalu memikirkannya. Tidak heran, pikirnya. Stella cemberut. Sudah kuduga, dia tidak akan mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Dia lulusan jurusan seni pertunjukan, dia bisa memerankan karakter kapan saja dan di mana saja. Tapi, mengapa aku harus bekerja sama dengannya? Pikirnya. Tepat saat Stella hendak menolak permintaannya, tiba-tiba ia melihat Bella menatap penuh kerinduan ke arah mereka. Ia tampak ingin menerkam dan memisahkan Stella dari Keegan. Tiba-tiba, Stella berubah pikiran. Dia mencengkeram bahu Keegan dan bergumam, tepati janjimu. Kemudian, dia berjinjit dan mencium bibirnya. Bibir Keegan sedikit basah dan terasa seperti anggur merah. Samar dan sedikit berbau harum. Keegan jelas tidak tahu betapa gugupnya aku setiap kali menggunakan semua trik untuk merayunya. Tidak peduli seberapa berpengalamannya aku berpura-pura, aku tidak pernah menjadi ahli ketika berhadapan dengan orang yang aku sukai. Namun, keadaan berbeda untuk Keegan. Dia jarang menunjukkan ekspresi yang tidak acuh, bahkan saat dia melakukan kontak yang paling intim, pikirnya. Dulu, aku senang melihat ketenangan dan ketegasan Keegan, seolah-olah aku tersihir. Namun, aku lupa bahwa tidak ada pria yang tidak akan tergerak ketika melihat wanita yang disukainya, kecuali jika dia sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Jika Keegan tidak tertarik padaku, dia tidak akan melirikku sedikit pun bahkan jika aku berdiri telanjang di depannya. Bahkan setelah dia dengan enggan tidur denganku, dia menghabiskan 2 jam di kamar mandi seolah-olah aku memiliki kuman. Pikirnya lagi. Tiba-tiba, Stella merasa kesal. Jelas akulah yang paling sabar menghadapi pernikahan ini. Siapa Keegan yang bisa membenciku? Pikirnya. Stella menatap wajah yang pernah membuatnya terpesona dan menjulurkan lidahnya tanpa peringatan. Keegan menjadi tegang dan langsung mengerutkan kening. Setelah bersikap kurang ajar, Stella melepaskan cengkeramannya. Makanlah air liurku, kau tukang bersih-bersih. Pikirnya. Ia merasa makin puas saat melihat tatapan mata Bella yang terpana dan cemburu. Hei, bukankah kalian berdua seharusnya lebih memperhatikan gambar-gambar kalian? Vermon muncul entah dari mana dan meletakkan tangannya di bahu Keegan. Setidaknya, pertimbangkanlah orang-orang lajang seperti saya di sini. Stella berbalik dan menyadari bahwa di sini bukan hanya Vermon tetapi juga Marshall. Tatapannya yang acuh tak acuh bertemu dengan tatapannya. Kemudian, dia mengangguk pelan dan tidak berbicara. Stella merasa bersalah dan gugup. Ia merasa bersalah karena tidak memberitahukan nama aslinya sejak awal, dan gugup karena khawatir Marshall akan mengungkapnya. Ia tetap tidak ingin Keegan tahu bahwa ia adalah Das Galaksi. Sekalipun aku ketahuan, tidak sekarang, pikirnya. Kemudian, dia merasakan tekanan di pinggangnya. Keegan memeluknya. Kita semua sudah dewasa. Apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Tanyanya dengan tenang.
Stella tersadar dari lamunannya dan menatap tangan pria itu di pinggangnya. Dia menahan diri dan tidak menepis tangan pria itu di depan umum. "Di mana Aurora?" tanya Keegan. Dia keluar untuk menjawab panggilan. Vermont melanjutkan dengan nada menggoda, "Kurasa itu ibumu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia meninggalkan Marshall-nya?" Marshall mengerutkan kening sesaat tetapi tidak menanggapi. Ia meraih anggur di atas meja dan menatap Stella. "Mau segelas?" Bab 1549. Setelah itu, dia berhenti dan tertawa malu. "Sebenarnya, kalian semua pernah melihatnya sebelumnya. Itu digunakan untuk menemukan tuan muda ketika dia diculik." Mendengar itu, Kieran sedikit tertarik saat melihat ke arah saudaranya. Itu sudah sangat efisien terakhir kali. Hanya butuh waktu sebentar untuk mempersempit jangkauan dan memastikan lokasi. Jika dikembangkan dengan benar, itu bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan di masa mendatang. Nicholas setuju dengan sudut pandang saudaranya. Karena lahir dan dibesarkan di keluarga Sawyer, mereka diperkenalkan dengan dunia bisnis sejak usia dini, jadi mereka bisa tahu dari pandangan sekilas apakah sesuatu punya potensi atau tidak. Dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Timothy memiliki potensi besar. Tak mau bertele-tele, Nicholas bertanya, "Apa rencanamu untuk pengembangan ke depannya?" Timothy menjawab, "Sebenarnya, fungsi perangkat lunak ini tidak berhenti pada ekolokasi. Bahkan, ia dapat menggunakan gelombang elektromagnetik untuk." Karena hal ini bersifat rahasia, Timothy memilih untuk hanya menguraikan fungsi parsial secara sederhana sambil merahasiakan bagian-bagian yang penting, meskipun ia telah diselamatkan oleh saudara-saudaranya. Meski ia hanya mengungkap beberapa aspek, Nicholas mendapati film itu penuh potensi. "Jadi," katanya dengan nada agak lucu, "dengan proyek sebesar itu, saya ragu 20 juta akan cukup, bukan? Kembalilah dan buatlah draft proposal untuk saya, jika terlihat layak, maka Sawyer Group mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi di dalamnya." Awalnya khawatir tentang ibu kota, Timothy dan Henry kini saling menatap setelah mendengar kata-kata Nicholas. Karena keduanya setuju, mereka langsung mengangguk. "Baiklah, kami akan menyusun proposal yang sempurna, jadi tenang saja, Presiden Sawyer." Karena dia bukan orang yang berbisnis, apalagi terlibat dalam bidang TI, Tessa tidak bisa ikut campur dalam percakapan mereka. Akan tetapi, karena hal itu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan kakaknya, dia tetap mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dia masih bisa memahaminya karena topik mereka cukup dangkal. Setelah beberapa menit mendengarkan, Tessa agak terkejut bahwa mereka telah memutuskan proyek sebesar itu berdasarkan beberapa percakapan. Namun, ia tahu bahwa Nicholas bukanlah orang yang ceroboh dalam menjalankan bisnis. Keputusannya untuk menyetujui kesepakatan itu menunjukkan bahwa proyek yang dipimpin kakaknya itu benar-benar bagus. Itulah sebabnya Timothy mendapat cap persetujuan. Di satu sisi, ia merasa bangga karena memiliki saudara yang baik hati. Di sisi lain, ia agak sedih karena merasa tidak bisa banyak membantu. Setelah kesepakatan ini, ia akan kembali sibuk seperti lebah. Bersamaan dengan peluncuran perusahaan, Timothy pasti akan kembali bekerja keras. Di tengah kesedihan dan kegembiraannya, Tessa dapat merasakan emosinya meluap-luap. Gregory, yang mendengarkan di samping, merasa bahwa pembicaraan mereka tidak semenarik berbicara dengan Tessa, jadi dia dengan lembut menarik pakaiannya dan berkata dengan manis, "Nona Tessa." "Ya," Tessa menatap Gregory. "Nona Tessa, apakah lukamu sudah membaik? Apakah masih sakit?" Gregory mengerjap sambil bertanya, nadanya penuh kekhawatiran. Sambil tersenyum, Tessa mengacak-acak rambutnya dengan lembut. "Terima kasih sudah peduli padaku, Greg. Aku merasa jauh lebih baik sekarang dan tidak terlalu sakit lagi. Pemeriksaan besok akan menjadi yang terakhir." Mendengar lukanya mulai sembuh, dia mengangguk senang. "Bagus. Aku harap kamu bisa cepat sembuh. Aku akan melakukannya." Tessa tersenyum. Sambil menatap bahu Tessa sambil memiringkan kepalanya, Gregory berlutut di kursi dan mulai meniup bahu Tessa. "Aku meniupnya untukmu. Jadi, saat kamu pergi untuk pemeriksaan besok, lukanya akan sembuh total." Gregory, yang selalu penuh perhatian seperti biasa, membuat Tessa merasa hangat dan nyaman hanya dengan sapaannya,
karena dia begitu manis. Setelah beberapa saat, makan malam berakhir. Bersama Henry dan Timothy, Tessa mengucapkan selamat tinggal kepada Nicholas dan yang lainnya saat mereka berdiri di dekat pintu masuk. Sebelum masuk ke mobil, Gregory terus menatap Tessa. Seperti orang dewasa, dia mendesah pelan. Mengapa waktu berlalu begitu cepat? Aku belum cukup menghabiskan waktu dengan Nona Tessa. Hati Tessa menegang saat dia agak tersentuh dengan kata-katanya. Dia juga merasa waktu berlalu begitu cepat dan dia tidak menghabiskan cukup waktu dengan si kecil yang lembut ini. Dengan enggan, Gregory menatap Tessa. Ia hendak mengajak Tessa kembali bersama mereka, tetapi kemudian ia menelan kata-katanya dengan paksa. Dia sudah mengatakannya terakhir kali bahwa dia tidak akan mempersulit atau membuatnya sedih lagi. Karena tangannya belum pulih sepenuhnya, ia memutuskan untuk menahan diri. Ketika ia telah pulih sepenuhnya dan mampu memainkan biola lagi, Gregory akan mencari Tessa lagi, dengan keyakinan bahwa ia akan kembali. Yang tidak bisa dia lakukan sekarang adalah menjadi anak yang tidak disenangi orang. Mengumpulkan energinya, bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Tessa. "Selamat tinggal, Nona Tessa." Sambil tersenyum, Tessa menjawab, "Selamat tinggal, Greg." Sambil menggendong Gregory, Nicholas tidak membuka mulutnya sambil menunggu keduanya mengucapkan selamat tinggal. Baru setelah itu ia masuk ke mobil bersama Gregory dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Kieran tampak ingin mengatakan sesuatu kepada saudaranya, tetapi ia terus menahan diri. Sambil menatapnya dengan dingin, Nicholas berkata kekanak-kanakan, "Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja. Sebagai seorang pria, mengapa kau bersikap ragu-ragu? Kaulah yang ingin aku mengatakannya, jadi jangan marah setelah aku mengatakannya, Nicholas." Bab 1550. Setelah penjualan, semua pelanggan yang datang pergi dengan rasa puas. Dengan sangat cepat, hanya Leon, Damian, dan yang lainnya yang tertinggal, bersama Yuri dan Raphael. "Tuan Thompson, terima kasih banyak untuk ini. Syukurlah, Anda ada di dekat sini untuk mengusir si gorila hitam." Leon tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Anda. "Tuan Wolf, Anda terlalu sopan. Anda telah menyelamatkan Roane sebelumnya, keluarga kami tahu Anda sangat berhutang budi." "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Yuri tersenyum tulus. Leon tersenyum, tidak mengatakan apapun lagi. Hubungan manusia memang selalu seperti itu. Kedua belah pihak akan saling membantu, itu wajar saja. "Tuan Wolf, kalau tidak ada lagi yang kau butuhkan, aku pamit dulu dengan Raphael." Yuri berpamitan sebelum pergi bersama Raphael. Saat itu, Damian memerintahkan beberapa murid dan pengawal mereka untuk membantu Cynthia membereskan barang-barang. Ia kemudian pindah bersama Leon dan Iris. "Leon, pil pemelihara energi dan pil energi murni itu sungguh luar biasa. Jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Apa kau masih punya?" "Aku ingin membelinya," tanya Damian. Sebelumnya, Damian dan Leon menjaga ketertiban tempat dengan yang lain, jadi ia tidak punya kesempatan untuk bergabung dan membeli pil itu. Namun, ia merasa Leon pasti menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri, jadi ia berencana untuk membeli beberapa dari Leon secara pribadi. "Aku punya beberapa, tapi tidak perlu kau beli," kata Leon sebelum memberi isyarat pada Stephen untuk membawa beberapa botol. "Paman, ini 500 pil pemelihara energi premium dan 5 pil energi murni. Aku sengaja menyiapkan beberapa sebagai hadiah." Leon menyerahkan pilnya kepada Leon. Dia menyimpan lebih dari 1000 pil pemelihara energi dan lebih dari 20 pil energi murni kali ini. Selain porsi yang disiapkan untuk para penipu, ada 2 yang cukup untuk digunakannya selama beberapa waktu. "Bagaimana kau bisa melakukannya? Pilnya tidak terlalu murah. Kami tidak bisa membiarkanmu membuang-buang uang seperti itu." Damian terkejut. Dia tidak mengulurkan tangan untuk menerima pilnya. "Tidak apa-apa, Paman. Kita ini keluarga. Kau tidak perlu bersikap sopan padaku." Leon tersenyum. Setelah itu, ia mendorong pil-pil itu ke lengan Damian. Kali ini, semua pil yang ia buat terbuat dari bahan-bahan dari keluarga Skemel. Fakta bahwa penjualan berjalan dengan baik adalah sebagian besar berkat keluarga Skemel. Selain itu,
Damian adalah kerabat Iris. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, wajar saja jika Leon memberikan pil-pil itu kepada keluarga Skemel. Tapi, Damian masih ragu-ragu. Tidak ada tapi-tapian. Iris menaikkan harga kali ini, dan kami menghasilkan lebih banyak dari yang kami harapkan. Pil-pil itu tidak seberapa. Anggap saja ini hadiah dari Iris untuk keluarga Skemel, kata Leon sambil tersenyum. Baru saja berpikir tentang bagaimana pil pemelihara energi naik 2 kali lipat harganya tadi, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap strategi bisnis Iris. Leon benar, aku baru saja menghitung 4 keuangan. Tujuan kami adalah untung sekitar 430 juta tadi, tetapi berkat Iris, keuntungannya sudah lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu, Sinti berjalan mendekat sambil tersenyum sambil memegang laporan keuangan di tangannya.